Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yakni mengenai pengujian hipotesis deskriptif. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat 3 bentuk rumusan hipotesis, yakni hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Namun pada video kali ini, kita hanya akan membahas mengenai hipotesis deskriptif. Sementara untuk hipotesis komparatif dan asosiatif akan dibahas pada video yang berbeda. Pada hipotesis deskriptif, terdapat hanya satu variabel yang dibandingkan dengan nilai konstanta tertentu. Sementara jika terdapat lebih dari satu variabel, maka dapat digunakan hipotesis komparatif atau asosiatif. Di antara statistik uji yang dapat digunakan untuk hipotesis komparatif dan asosiatif adalah statistik uji T2 sampel, ANOVA, dan lain-lain. Sementara itu, statistik uji yang dapat digunakan untuk hipotesis deskriptif yakni bergantung pada jenis parameter yang sedang dicari. Apakah varians, ataukah proporsi, ataukah rata-rata. Pada video kali ini, kita khusus akan membahas mengenai rata-rata. Kemudian, statistik uji apa yang akan digunakan? Misalnya kita mau mencari rata-rata, itu juga bergantung pada jenis data yang akan kita kumpulkan atau jenis data yang kita gunakan. Jika kita menggunakan data kualitatif, yakni data nominal dan ordinal, maka kita dapat menggunakan prosedur statistik non-parametrik. Sementara jika data yang kita gunakan adalah data kuantitatif, yakni interval dan rasio, kemudian juga memenuhi asumsi normalitas, maka statistik uji yang digunakan bergantung pada seberapa besar sampel yang diambil. Jika sampel yang diambil itu adalah sampel besar, yakni lebih dari 30, maka dapat menggunakan uji Z satu sampel. Sementara jika sampel yang digunakan adalah sampel kecil, yakni kurang dari sama dengan 30, maka dapat menggunakan statistik uji T satu sampel. Berikut ditampilkan kembali statistik-statistik uji yang bisa digunakan. Pada kali ini yang akan kita bahas adalah pada bagian ini, yakni hipotesis deskriptif, khususnya untuk jenis data interval dan rasio. Pembahasan kita nanti adalah mengenai pengertian pengujian hipotesis deskriptif, kemudian statistik-statistik ujinya atau rumus-rumusnya, dan prosedur pengujiannya. Hipotesis deskriptif merupakan sebuah hipotesis mengenai dugaan suatu nilai variabel mandiri terhadap suatu konstanta tertentu. Contoh, rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan kurang dari sama dengan 20 jam per minggu. Contoh lainnya, rata-rata IPK mahasiswa Universitas Teladan lebih dari 3. Ada lagi contoh, rata-rata nilai UN mata pelajaran matematika siswa SMA atau sederajat di kota A adalah 70. Terlihat dari ketiga contoh ini, terdapat satu variabel mandiri, kemudian dikaitkan dengan suatu konstanta tertentu. Selanjutnya kita akan melihat statistik uji atau rumus-rumus yang dapat digunakan pada pengujian hipotesis deskriptif.
Jika data yang digunakan adalah data nominal, maka kita dapat menggunakan uji binomial atau chi-square one sample. Jika datanya adalah ordinal, maka dapat digunakan run test. Namun jika datanya adalah interval dan rasio, maka kita dapat menggunakan one sample t-test atau z-test. Kita langsung ke prosedur pengujiannya. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas mengenai statistik parametriknya saja. Sementara statistik non-parametriknya akan dibahas pada video yang berbeda. Terdapat dua yang dapat digunakan jika menggunakan prosedur parametrik, yakni one sample t-test dan z-test atau uji Z. Nah, uji Z ini telah dibahas pada video sebelumnya, yakni video yang berjudul pengujian hipotesis. Sehingga yang dibahas pada kali ini hanya one sample t-test. One sample t-test atau uji T satu sampel ini merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal, yakni jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai tertentu. Seperti dibahas sebelumnya, uji T ini dipakai jika jumlah data sampel itu kurang dari sama dengan 30. Sementara untuk kasus yang sama dengan jumlah sampel lebih dari 30, maka dapat digunakan statistik uji Z. Adapun rumus uji T satu sampel seperti yang terlihat, dengan X bar adalah rata-rata sampelnya, mu 0 adalah konstanta yang ditentukan, S adalah standar deviasi, dan N adalah banyaknya sampel yang digunakan. Berikutnya adalah prosedur pengujiannya. Tahapan pertama, yakni menentukan hipotesis. Tahapan kedua, menentukan tingkat signifikansi. Tahapan ketiga, menentukan statistik uji. Kemudian tahap keempat atau tahap terakhir, yakni menentukan kriteria pengujian sekaligus membuat kesimpulan. Contoh, terdapat sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan lebih dari 20 jam per minggu. Untuk membuktikan hipotesis ini benar atau tidak, maka kita harus mengumpulkan data, kemudian melakukan pengujian hipotesis. Misalnya diputuskan untuk mengambil data sebanyak 30 mahasiswa sebagai sampel, dan diperoleh datanya adalah seperti ini, yakni dengan rata-rata waktu belajar dari 30 orang tadi ini adalah 22 jam per minggu dengan standar deviasi 5,83 jam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hipotesis tadi benar berdasarkan data sampel yang sudah kita kumpulkan? Mari kita cek. Tahapan pertama, menentukan hipotesis. Kita akan menggunakan pengujian arah kanan, sehingga H0 dan H1-nya adalah H0-nya rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan kurang dari sama dengan 20 jam per minggu. Sementara H1-nya rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan lebih dari 20 jam per minggu. Selain hipotesis umum seperti ini, kita juga dapat membentuk atau membuat hipotesis statistiknya
seperti pada layar. Tahapan berikutnya adalah menentukan tingkat signifikansi. Misalnya, kita sebagai peneliti memutuskan untuk menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05, maka dalam pengujian satu arah diperoleh nilai tabel T-nya 1,699. Tahapan berikutnya adalah tahapan yang ketiga, yakni menentukan statistik uji. Pada contoh kasus yang sedang kita bahas, dapat digunakan statistik uji T dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya kita memasukkan nilai-nilai yang kita peroleh dalam rumus, di mana rata-ratanya adalah 22, kemudian mu 0, 20, S-nya adalah deviasi 5,83, dan N-nya adalah banyaknya sampel yaitu 30. Sehingga diperoleh nilai statistik uji T adalah 1,879. Tahapan berikutnya adalah tahapan keempat atau yang terakhir, yakni menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Kriteria pengujian bergantung pada arah pengujian yang kita gunakan. Jika kita menggunakan pengujian satu arah yang arah kanan, maka H0 ditolak bila nilai statistik uji lebih dari nilai tabel. Kita tampilkan kembali nilai statistik uji yang sudah kita dapat pada tahapan yang ketiga, yakni 1,879. Dan kita tampilkan kembali juga nilai tabel yang sudah kita peroleh pada tahapan kedua, yakni 1,699. Selanjutnya, kita akan membandingkan apakah nilai 1,879 ini lebih dari ataukah kurang dari 1,699. Ternyata, nilai statistik uji 1,879 ini lebih dari nilai tabel 1,699, sehingga H0 ditolak. Kita tampilkan kembali juga hipotesis 0 dan hipotesis 1 yang sudah kita tentukan di tahapan pertama. H0 yang ini yang ditolak, yakni dengan kata lain H1, yakni yang ini diterima. Sehingga kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95% bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan lebih dari 20 jam per minggu. Untuk pengujian satu arah yang arah kanan maupun pengujian dua arahnya, teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah. Selanjutnya adalah bagaimana uji T satu sampel menggunakan SPSS. Kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Buka lembar kerja baru pada aplikasi SPSS, kemudian masukkan data sebanyak 30 sampel kita tadi. Setelah menginput data, klik Analyze yang ini. Kemudian klik bagian Compare Means.
klik yang bagian One Sample T-Test. Maka akan muncul jendela seperti ini. Masukkan rata-rata ini ke dalam tes variabelnya. Tentukan tes value-nya berapa. Tadi kita sudah menentukan bahwa mu0-nya adalah 20. Kemudian di bagian option, silahkan ditulis berapa tingkat kepercayaan yang digunakan. Karena tadi kita menggunakan alfanya adalah 0,05, maka tingkat kepercayaan kita adalah 95%. Selanjutnya tinggal diklik bagian OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Ada dua tabel di sini. Untuk yang di atas ini menjelaskan N-nya adalah banyaknya data, yakni 30. Min ini adalah rata-ratanya. Kemudian ini adalah standar deviasinya. Kemudian di tabel yang kedua, yang penting adalah di bagian T ini. Ini menunjukkan hasil uji statistik. Dan dapat kita lihat bahwa hasil statistik uji T yang dihasilkan oleh SPSS ini sama dengan hasil statistik uji manual yang kita kerjakan tadi. Selanjutnya, untuk kriteria pengujian atau pengambilan keputusannya adalah sama setelah uji T satu sampel menggunakan SPSS. Yang berikutnya adalah statistik non-parametrik. Untuk statistik non-parametrik, baik yang untuk data nominal maupun untuk data ordinal akan dibahas pada video yang berbeda. Demikian pembahasan pada video kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi berikutnya.